warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Saat ini saya sedang berada di kawasan Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Ini adalah masjid salah satu ikonnya Brunei. Dan di vlog kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman setelah kemarin selesai tes pemberkasan. Seperti apa tahapan tes selanjutnya, apa saja tesnya, dan kapan waktunya, apakah ada tes wawancara, tes kesehatan, atau lain sebagainya. Jadi ikuti terus video kali ini, jangan di skip, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik step by stepnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang, memberikan manfaat dengan cara klik like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman saudara terdekat kita. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Baik teman-teman, di vlog kali ini kita akan coba membahas apa saja tes selanjutnya setelah tes pemberkasan. Jadi tahapan-tahapan beasiswa Brunei itu, yang pertama adalah tes pemberkasan. Biasanya setiap tahun dibuka dari mulai Desember, Januari, Februari. Jadi kalau misalkan kemarin telah selesai, telah ditutup tes pemberkasannya, akan dihubungi oleh pihak panitia bagi siapa saja yang lulus. Jadi hanya yang lulus tes pemberkasan yang akan dihubungi oleh panitia. Bagi yang belum lulus, biasanya tidak ada informasinya begitu ya. Tapi untuk saat ini masih belum ada informasi atau pengumumannya. Biasanya diumumkan atau diberitahu oleh panitia melalui email atau ditelepon langsung oleh pihak kedutaan atau oleh pihak kampusnya atau oleh pihak Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam. Tahapan pertama tadi pemberkasan. Yang kedua adalah tes wawancara. Tes wawancara itu biasanya akan dilakukan atau dilaksanakan di bulan Mei atau April. Jadi Februari, Maret, April ya. Jadi biasanya 1 bulan atau 1 bulan lebih itu proses penyeleksian untuk bidang administrasi gitu ya. Jadi untuk pemberkasan akan diseleksi sampai nanti akan diumumkan kandidat-kandidat yang akan diwawancara. Jadi Februari penutupan pemberkasan, Maret, April itu adalah menunggu untuk pengumuman wawancara. Tes wawancara itu seperti apa kita akan jelaskan nanti di video khusus untuk kisi-kisi atau tips dan saran supaya bisa lulus tes wawancara. Untuk saat ini kita akan jelaskan saja tahapan-tahapannya. Tadi sudah saya jelaskan ada tes wawancara, biasanya via Skype ya. Skype itu bisa video call begitu ya. Jadi silahkan disiapkan Skype-nya dari sekarang. Silahkan yang belum punya akunnya, silahkan buat akunnya. Jadi via Skype akan dites oleh beberapa penguji sesuai jurusannya. Jadi kalau yang bisa bahasa Arab atau memilih jurusan bahasa Arab, dites bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris begitu ya. Adalah pemberkasan. Ketika teman-teman mengirim pemberkasan itu biasanya ada email pemberitahuan ataupun yang last minute dengan deadline atau mepet-mepet waktunya, biasanya sistemnya down. Jadi tidak usah khawatir. Kalau memang sudah terkirim, insya Allah akan diterima oleh pihak panitia dan akan diseleksi sesuai dengan ketentuannya. Jadi teman-teman tunggu saja informasi atau pemberitahuan bagi yang lulus itu akan dihubungi via telepon atau via email, baik kedutaan Brunei yang ada di Jakarta ataupun dengan telepon langsung oleh pihak panitia dari Brunei atau pihak kampusnya seperti itu. Untuk waktu tes wawancara biasanya akan dikasih tahu dulu oleh pihak panitia, akan dilakukan tes wawancara pada tanggal sekian. Apakah teman-teman bisa atau tidak, seperti itu, ada konfirmasinya begitu ya. Kemudian disiapkan materi untuk tes wawancaranya dari mulai jenjang S1 ataupun S2 sesuai dengan bahasanya. Kalau jurusan teman-teman sains, sosial itu biasanya bahasa Inggris. Kalau yang jurusan yang di Unisa itu biasanya bahasa Arab.
Dan khususnya untuk S2, siapkan juga proposal tesis ya teman-teman. Akan ditanya juga oleh pihak penguji. Biasanya ada penguji 1, 2, 3. Dan itu akan 2 kali tes wawancara. Sesuai dengan pilihan 1 dan pilihan 2-nya, seperti itu ya. Kemudian setelah tes wawancara, itu adalah proses untuk pengumuman offer letter. Offer letter itu semacam surat penawaran seperti itu ya. Dengan dilengkapi oleh medical check up atau kesehatan. Jadi teman-teman harus disiapkan juga fisik yang prima seperti itu, karena akan diminta oleh pihak panitia Brunei adalah kondisi fisik yang bugar, yang sehat, dan tidak ada kendala kesehatan seperti itu. Karena ada juga pengalaman teman-teman yang semuanya lulus tapi kesehatannya tidak lulus dan tidak bisa berangkat seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan untuk bulan Juli sudah ada pengumuman, offer letternya teman-teman balas untuk menyetujui begitu ya, penawaran akan ada MOU begitu dan ditandatangani oleh teman-teman, dan itu dikirimkan kembali ke pihak panitia. Intinya pada bulan Agustus teman-teman akan berangkat dan mulai kuliah, tidak ada lagi menunggu seperti itu ya. Jadi teman-teman siapkan saja dari sekarang. Biasanya mulai kuliah adalah Agustus ya, September itu sudah mulai aktif kuliah. Jadi seperti itu tahapannya, dan akan dibuka kembali pada bulan Desember akhir, Januari, Februari adalah untuk pendaftaran. Jadi setiap tahunnya insya Allah akan selalu dibuka. Bagi teman-teman yang belum lulus misalkan, boleh dicoba kembali. Jadi intinya setiap tahun itu dibuka, dari mulai pembukaan untuk tes pemberkasan adalah Desember akhir, Januari, Februari. Jadi teman-teman bisa daftar kembali bagi yang belum lulus atau yang tidak sempat daftar pada tahun ini. Jadi akhir tahun nanti akan dibuka kembali. Semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik dan bisa merasakan kuliah di negara yang kaya raya, sejahtera, damai, makmur ini, dan semoga mendapatkan keberkahan. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang, memberikan manfaat dengan cara klik like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman saudara terdekat kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, 5 alasan kenapa harus kuliah di Brunei. 1. Brunei merupakan negara maju bersama Singapura di kawasan Asia Tenggara yang sangat memperhatikan kualitas sistem pendidikannya. Sultan Brunei dan juga Kerajaan Brunei berani membayar mahal para tenaga pengajar termasuk dosen untuk mengajar di Brunei, seperti dari negara-negara top di dunia seperti dari Amerika, Australia, UK, Saudi, Mesir, Sudan, Singapura, dan juga negara lainnya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot dan jauh-jauh harus kuliah di Amerika, Eropa, ataupun Timur Tengah. Cukup kuliah di Brunei, insya Allah akan mendapatkan hasil yang relatif hampir sama. 2. Brunei memiliki jalur beasiswa yang sangat besar jumlahnya dibandingkan negara lain, baik secara fasilitas maupun tunjangan uang saku bulanan. Untuk jenjang S1 dan S2, Brunei memiliki program BDJS, Brunei Darussalam Government Scholarship. Dan untuk jenjang S3 atau PhD, Brunei memiliki program UBD Scholarship. 3. Kuliah di Brunei jika tidak mendapatkan beasiswa, teman-teman juga bisa sambil kerja dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Jika telah selesai kuliah, kita juga mendapatkan peluang pekerjaan yang relatif sangat besar di berbagai sektor dengan jurusan dan latar belakang yang berbeda-beda tentunya, seperti penerbangan, maskapai Royal Brunei Airlines, dan juga sektor pendidikan bisa menjadi dosen, guru, atau peneliti. Di sektor ekonomi dan bisnis, kita juga bisa mengembangkan berbagai macam kreativitas dan juga teknologi informasi dan komunikasi, dan juga di bidang pemerintahan di kedutaan-kedutaan asing yang ada di Brunei Darussalam seperti Amerika, Australia, Saudi, Kuwait, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. 4. Letak geografis Brunei yang berada di kawasan Asia Tenggara dekat dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan negara lainnya, sehingga memudahkan para mahasiswa untuk masuk ke Brunei dengan berbagai jalur, bisa jalur udara, bisa jalur darat ataupun laut. Bisa melalui Pulau Borneo, Kalimantan, Pontianak,
seperti Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Dan juga jumlah penduduk Brunei yang belum begitu banyak, sehingga memudahkan para mahasiswa untuk adaptasi dan betah dan juga kondusif untuk belajar. 5. Brunei merupakan negara teraman bersama Singapura yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain negaranya yang aman, damai, dan sejahtera, penduduk Brunei juga sangat baik dan ramah. Sudah banyak bantuan dan donasi yang diberikan kepada para mahasiswa asing, khususnya dari para dermawan yang ada di Brunei Darussalam. Jadi bagaimana teman-teman tertarik untuk kuliah di luar negeri, termasuk di Brunei Darussalam? Tunggu apa lagi? Segera siapkan berkas-berkasnya. Pendaftaran setiap tahun biasanya dibuka. Silahkan dipersiapkan juga untuk jalur beasiswanya. Ikuti dan update terus informasinya di channel ini tentunya. Bagi teman-teman mahasiswa yang punya alasan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.